Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Khofifah. Saya akan menjelaskan tentang bab menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Untuk yang pertama, dalam peta konsep ini dengan tema menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh, kita diharapkan dapat memahami secara mendalam bagaimana sikap berbaik sangka dan juga beramal soleh. Untuk yang kedua, kita dapat memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan juga beramal soleh. Yang ketiga, kita dapat memahami cara menerapkan sikap berbaik sangka dan juga beramal soleh. Yang terakhir, kita dapat menyimpulkan untuk selalu menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dan juga beramal soleh dalam kehidupan kita. Surah Al-Asr ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 2-3. Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Hadis tentang beramal soleh. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu 'amalu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, amal soleh. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Amal soleh terbagi atas 3 perkara. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, dengan kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia.
menjalankan hak serta kewajiban kita terhadap sesama manusia, misalnya memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan juga menolong kaum yang membutuhkan. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu dengan menjaga kelestariannya, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Manfaat beramal soleh. Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Maryam ayat 76. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya dan lebih baik kesudahannya. Diberi kehidupan yang baik dan layak. Ini juga dicerminkan bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan baik dan layak, dan akan Allah beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya, dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suudzon atau berburuk sangka. Nah, berburuk sangka di sini merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Berbaik sangka terdapat 3 perkara. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan menanamkan atau memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Begitu sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada dirinya sendiri, maka ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Di sini, berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan juga konflik, sehingga sebagai sesama kita senantiasa harus menumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia agar hidup kita berbahagia di dunia dan akhirat. Manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian dan serta cobaan. Hal ini menjadikan hidupnya akan tenang dan penuh rasa optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan mereka menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan juga yang terakhir, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.